Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aspariansa, mahasiswa TI 4D. Kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi yang bernama Infolangit. Aplikasi Infolangit ini adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi cuaca secara real time berdasarkan lokasi yang dicari oleh pengguna. Dengan aplikasi ini pengguna dapat dengan mudah mengetahui kondisi cuaca di berbagai kota atau daerah yang mereka inginkan. Jadi cara kerja aplikasi ini itu bisa dibilang sangat mudah karena hanya dengan memasukkan nama kota kita dapat mengetahui kondisi cuaca di kota tersebut. Jadi kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai kode apa saja yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi ini. Jadi aplikasi ini terdapat 3 buah file kode, yaitu kode Flutter, yaitu yang pertama main.dart, yang kedua ada searchfield.dart, yang ketiga ada result. Jadi pada bagian homepage pertama itu langsung menampilkan sebuah tempat pencarian atau bisa dibilang text field. Kita hanya bisa langsung mengetikkan nama kota, kemudian di situ terdapat sebuah tombol telusuri. Jadi ketika user mengetik nama kota tersebut dan menekan tombol telusuri, maka dia akan langsung menuju ke halaman result atau halaman hasil tracking cuaca tersebut. Jadi yang pertama ada main app atau pengaturan awal. Pertama, kita memiliki file main.dart di sini. Aplikasi kita mulai dengan menjalankan main app yang merupakan widget utama dari aplikasi ini. Pada main app kita menggunakan material app yang berfungsi sebagai root dari aplikasi dan menentukan halaman awal, yaitu search field. Kemudian terdapat halaman pencarian, yaitu search field tadi. Kita beralih ke file searchfield.dart yang menangani input dari pengguna. Di halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan nama kota yang ingin mereka cari cuacanya. Data dari input ini kemudian akan digunakan untuk mengambil informasi cuaca melalui API. Ketika tombol telusuri ditekan, dan aplikasi akan menavigasi ke halaman result sambil membawa data kota yang telah dimasukkan pengguna. Pada kode searchfield.dart ada yang pertama itu ada inisialisasi kelas dan project. Kelas searchfield dibuat sebagai stateful widget, yang artinya widget ini dapat berubah selama siklus hidupnya. Lalu di dalam searchfield terdapat searchfield state yang mengatur keadaan dari widget tersebut. Lalu ada text editing control diinisialisasi sebagai place control untuk menangani input teks dari pengguna. Lalu membangun antarmuka atau UI, terdapat sebuah fungsi build dalam search field state dipanggil untuk membuat antarmuka pengguna. Lalu ada material app digunakan sebagai root. Material app yang tadi digunakan untuk sebagai root widget dari halaman pencarian. Lalu di dalam material app, scaffold digunakan untuk menyediakan struktur dasar dari halaman, termasuk pada app bar, kemudian body. Lalu kita bagian app bar. App bar didefinisikan dengan judul Infolangit, warna merah, latar belakang biru, dan teks putih di tengah, center title. Kemudian ada body. Bagian body dari scaffold diatur agar memiliki center widget yang membungkus sebuah kontainer. Kontainer memiliki padding di kiri dan kanan sebesar 50 unit. Dan di dalam kontainer sebuah kolom digunakan untuk menyusun widget secara vertikal. Kemudian ada text field. Sebuah text field ditampilkan di bagian atas kolom dan untuk memungkinkan pengguna masukkan nama kota.
Text field ini terhubung dengan place controller yang menyimpan teks yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian ada button. Sebuah tombol elevated button digunakan dengan teks atau telusuri. Ketika tombol ditekan, fungsi onPress akan dipanggil dan aplikasi akan melakukan navigasi ke halaman result sambil membawa teks yang dimasukkan pengguna oleh place control text ke halaman tersebut. Dan teks yang dimasukkan juga dicetak konsol menggunakan print. Lalu kita beralih ke halaman result. Bagian terakhir dari file result.dat, di mana algoritma untuk mengambil data cuaca dari API OpenWeatherMap diterapkan. Setelah nama kota dikirimkan, aplikasi akan melakukan permintaan HTTP ke API untuk mendapatkan data cuaca. Data ini kemudian ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk tabel yang mencakup informasi seperti nama kota, kondisi cuaca, suhu, dan kecepatan angin. Jadi pada kode ini yang pertama ada inisialisasi kelas dan objek. Kelas result dibuat sebagai stateful widget yang menerima sebuah parameter place berupa nama kota yang diinputkan oleh pengguna pada halaman source field tadi. Lalu ada state result state, yaitu mengatur keadaan dari widget dan bertanggung jawab untuk menangani logika aplikasi. Kemudian ada fungsi get data from API. Itu adalah fungsi asinkronus yang bertugas untuk mengambil data cuaca dari API OpenWeatherMap berdasarkan nama kota yang dikirimkan. URL API dibentuk menggunakan nama kota atau place dan dikirimkan melalui permintaan http://get menggunakan paket HTTP. Jika permintaan berhasil, status kode 200, data cuaca akan di-decode dari format JSON menjadi objek Dart dan dikembalikan sebagai sebuah peta atau map. Jika permintaan gagal, status kode bukan 200, sebuah exception akan dilempar. Lalu ada untuk membangun antarmuka. Fungsi build dalam result state dipanggil untuk membuat antarmuka pengguna. Lalu material up digunakan sebagai root widget dari halaman pencarian cuaca. Lalu scaffold digunakan untuk menyediakan struktur dasar dari halaman termasuk app bar dan body. Lalu app bar kita beri judul hasil tracking dengan latar belakang biru seperti pada halaman sebelumnya. Lalu ada icon panah kembali seperti aplikasi pada umumnya. Kemudian ada future builder. Future builder memantau status future yang dikembalikan oleh get data from API dan membangun UI sesuai dengan status tersebut. Jika snapshot connection state adalah connection state waiting, indikator loading akan ditampilkan. Jika snapshot has data adalah true, data cuaca ditampilkan dalam bentuk tabel. Jika snapshot tidak memiliki data, misalnya karena nama kota tidak valid, teks tempat tidak diketahui akan ditampilkan. Lalu menampilkan data cuaca. Jika data berhasil diambil dari API, data tersebut akan ditampilkan dalam sebuah data tabel. Dan tabel ini menampilkan informasi cuaca yang relevan seperti ini, nama kota, cuaca saat ini, lalu ada suhu, kemudian kecepatan angin. Dan saya juga mengambil dari API, yaitu sebuah gambar bendera negara tempat kota tersebut berada juga ditampilkan menggunakan network image. Dan saya akan mencoba running aplikasinya. Kurang lebih seperti ini UI-nya.
Kemudian kita akan coba memasukkan nama kota, contohnya Jakarta. Langsung kita klik telusuri. Maka hasil tracking akan muncul, yaitu bendera negara, lalu nama kota, cuaca saat ini, lalu suhu dan kecepatan angin. Dan tombol kembalinya juga sudah berfungsi. Dia akan kembali ke halaman pencarian lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu aplikasi yang saya buat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.